B, apa kabar kalian? Baik. Kemarin libur lebaran ngapain aja? Ada yang mudik gak? Ada. Paling jauh kemana? Bandungan dekat ini. Apa? Kalian masih ingat gak materi ini sebelum lebaran? Bentar ya. Ini Ibu Gani kan harusnya jam pertama matematika ya. Ibu Gani pas ya. DTP. Karena nanti kayaknya pulangnya lebih awal. Dulu ibu kasih kalian apa sebelum pulang? Nggak tahu. Hah? Ngapain? Enggak, sebelum pulang. Sebelum libur lebaran, ibu kasih kalian tugas apa? Kalian kerjakan nggak? Lupa. Karena kita tidak pulang lagi kita masa saja. Yaudah sebelum kita mencari dulu mengenai pengertian kota dan kabupaten. Kita akan pindah. Sampai mana kemarin? Bisa catat dulu perbedaan kota dan kabupaten. Catat dulu di buku tugas. Ya. Yang ini pengertian kota dan kabupaten. Iya itu. Iya. Dikit ya. Jadi kemarin masuk seminggu ngapain aja? Gak tahu. Gak tahu. Halal bihalal. Nanti. Maya. Dalam. Ayo semuanya berdiri. Ya, sampai semangat semuanya berdiri ayo. Siapa yang pernah sakit?
Udah panas bedanya. Kalian bisa melihat ini. Ada cita-cita. Gak pernah sama siapa? Ya semuanya mulutnya putih. Biar kedengeran videonya. Multimedia Collection. Kira nggak siapa ya yang memastikan semua itu berjalan baik? Siapa yang ngurusin sampah atau berbagi jalan yang rusak? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sebenarnya cara kerja ini mirip banget sama permainan pesawat di kelas. Coba bayangin, kalau guru harus ngasih tahu satu pesan ke semua murid satu-satu, wah pasti lama banget kan? Tapi kalau pesannya dikasih ke ketua kelas, terus ketua kelas kasih tahu ke ketua kelompok, pesannya jadi cepat banget sampainya. Nah, pemerintahan di bawah kita juga gitu. Ada tingkatannya biar semua urusan jadi lebih gampang dan teratur. Oke, petualangan kita dimulai dari tempat yang paling kita kenal. Iya, bener banget. Kita mulai dari rumah kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, yaitu para tetangga. Jadi begini urutannya. Semuanya itu dimulai dari satu rumah, ya, rumah kita. Terus, beberapa rumah yang saling berdekatan, itu akan membentuk yang namanya rukun tetangga, atau biasanya kita sebut RT. Nah, kalau beberapa RT bergabung, mereka akan jadi satu rukun warga, atau RW. Mirip kayak main susun kan? Kita bangun dari yang kecil jadi yang lebih besar. Dan ada fakta seru. Ternyata biar bikin satu RT itu ada aturannya loh. Gak bisa cuma ada 5 atau 10 rumah aja. Minimal harus ada 30 keluarga. Ini artinya butuh kerjasama dari banyak Gimana ya, nanti tak kasih untuk pertanyaan. satu lingkungan yang resmi. Keren ya? Terus siapa dong yang jadi pemimpinnya? Nah, ini bagian yang paling keren. Ketua RT dan RW itu dipilih langsung dari tetangga kita sendiri. Mereka dipilih karena mereka yang paling ngerti keadaan di lingkungan kita. Mereka dipilih lewat musyawarah, artinya semua warga kumpul dan diskusi bareng buat milih orang yang paling mereka percaya. Oke, sekarang kita coba lihat dari atas yuk. Anggap aja kita terbang pakai drone imajinasi kita. Kalau beberapa RW tadi digabungkan, kira-kira jadi apa ya? Ayo kita cari tahu. Jadi apa? Jawabannya adalah desa atau kelurahan. Mungkin kamu tinggalnya di desa atau bisa juga di kelurahan. Kelihatannya sih mirip, tapi ternyata keduanya itu beda banget loh. Penasaran nggak apa aja bedanya? Nah, lihat tabel ini deh biar gampang. Singkatnya gini, kepala desa itu warga biasa yang dipilih langsung sama semua penduduk desa. Kalau lurah, beliau itu seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang ditunjuk sama bupati atau wali kota. Jadi yang satu dipilih langsung oleh tetangga-tetangganya, yang satunya lagi adalah perwakilan dari pemerintah. Beda kan? Petualangan kita masih lanjut teman-teman. Setelah desa dan kelurahan, kita akan naik lagi ke wilayah yang lebih besar. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita biar kenal lebih jauh lagi. Jadi kalau beberapa desa dan kelurahan dikumpulkan, mereka akan membentuk sebuah wilayah yang namanya kecamatan. Nah, pemimpinnya kita panggil Pak Camat atau Bu Camat.
Mirip seperti lurah, seorang camat juga adalah pegawai pemerintah yang ditunjuk untuk mengurus banyak desa dan kelurahan sekaligus. Akhirnya, kita sampai di tingkat yang paling luas. Kumpulan dari banyak kecamatan tadi, itulah yang kita sebut sebagai kabupaten atau kota. Coba tebak, kamu tinggal di kabupaten atau di kota? Kalau di kabupaten, pemimpinnya adalah bupati. Kalau di kota, pemimpinnya adalah wali kota. Mereka lah kapten untuk wilayah besar itu. Oke, kita rangkum sebentar ya perjalanan kita tadi. Lihat deh urutannya. Dimulai dari yang paling dekat sama kita, yaitu RT, lalu naik jadi RW. Terus jadi desa atau kelurahan, lebih luas lagi ada kecamatan, dan puncaknya adalah kabupaten atau kota. Sekarang, kamu udah Pertanyaan, minimal berapa rumah untuk membuat sebuah RT tadi? 30. Terus tadi ada perbedaan antara kepala desa dengan lurah. Kalau kepala desa siapa yang memilih? Warga. Sedangkan kalau lurah ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Oke, kita tinggal di mana sekarang? Kalian bawa buku gambar enggak? Kalau yang bawa buku gambar boleh diambil. Bawa pewarna enggak? Yang enggak bawa buku gambar boleh ditutup tugasnya. Nggak boleh kalau nyambut gitu, boy. Kalau ya udah kalau nggak ada kalian banyak dibungkus tugas aja. Lambang daerah Kota Semarang. Ya. Ya. Pertama kan pakai itu tadi. Ayo semuanya sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, panjang. Boleh. Pakai pulpen. Ya. Kenapa tuh dia? Ya. Gambar ini. Si duduk. Kalau mau rapi pakai. Awas. Apa?